Teman-teman, selamat datang di sumber artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel Little Paradise. Kau dengar apa kataku tadi? Mulai sekarang, kau bekerja untukku, Miss Cha. Tidak, aku tahu namamu bukan Miss Cha. Siapa namamu? Pria itu tidak punya banyak waktu menjelaskan semuanya dalam waktu singkat, karena lampu di depannya sudah berubah warna hijau, sehingga dia harus memegang kendali lagi dan memfokuskan perhatiannya pada jalan di depannya. Suasana di dalam mobil cukup hening selama beberapa saat. Suara mesin pun tidak terlalu terdengar, sementara suasana bising di luar sana tidak sampai masuk ke dalam mobil. Renata, namaku Renata. Balasnya lirih, namun cukup untuk didengar dua orang di dalam mobil. Dia juga tidak menyebutkan nama belakangnya, dan rasanya pria itu juga tidak akan peduli, sehingga Renata segera menutup mulutnya. Kau sudah makan? Tanya pria itu lagi tanpa menoleh. Sepasang iris hitamnya masih terpancang lurus pada jalanan di depannya. Renata menggeleng. Saya rasa saya lebih butuh obat. Sejak pagi, Renata sama sekali tidak diperbolehkan untuk keluar kamar. Entah apa sebabnya, mendadak Nyonya Ruth melarangnya keluar, sampai diperintahkan. Terpaksa Renata pun menurut, sehingga dia sama sekali tidak mengisi perutnya dengan makanan. Tentu saja sekarang perutnya terasa perih, sehingga obat lebih dia butuhkan daripada makanan untuk sementara ini. Kau belum makan? Tiga kata singkat itu diucapkan dengan nada tegas dari pria di sebelahnya. Pertanyaannya hanya butuh jawaban, ya atau tidak, bukannya jawaban lain. Sehingga dia menegaskan dengan nada yang sedikit dingin. Lagi pula, dia juga bisa menyimpulkan sendiri dari gelagatnya sekarang. Lihat saja, badan yang sedikit membungkuk, kemudian rintihan pelan sembari memegangi perutnya. Itu semua sudah menjadi jawaban jelas apabila gadis itu memilih tak menjawab pertanyaannya. Tahan sampai rumah, nanti kau bisa minum obat, Renata. Pada nyaris tengah malam begini, tentu saja dia tidak bisa menyediakan makanan dengan cepat. Apalagi para koki di rumahnya juga pasti sudah pulang semua. Sementara dirinya mustahil menggunakan dapur sendiri. Lagi pula di dapurnya nyaris tidak ada bahan-bahan makanan selain minuman keras. Gadis di sana masih tetap diam. Mungkin dia tidak berani menyelah, atau juga tidak tahu harus mengatakan apa. Mobil tersebut melaju, membelah malam di jalanan London yang masih cukup ramai. Mulai hari ini kau bekerja di rumahku sebagai pelayan. Simpan pertanyaanmu untuk nanti. Renata hanya mengangguk dalam diam. Tak ada yang bisa dilakukannya selain menurut. Dia berutang banyak pada pria itu yang belum dia ketahui namanya, apalagi setelah membebaskan diri dari dunia pelacuran yang kotor dan menjijikan. Renata hanya bisa mengira-ngira berapa uang yang dikeluarkan untuk menebus dirinya dari sana. Gadis itu sama sekali tak memperhatikan kemana mobil membawanya. Dia baru sadar ketika mobil berbelok ke sebuah restoran cepat saji dan masuk ke jalur drive-thru. Renata hanya diam ketika lelaki di sebelahnya melakukan pesanan tanpa keluar dari mobil, hingga menerima semua pesanan kemudian. Sebuah bungkusan berwarna coklat disodorkan padanya. Lantas lelaki tersebut berujar, "Pegang ini, makan kalau lapar, kalau tidak ya tunggu sampai rumah." "Terima kasih." Hanya itu jawaban Renata kala menerima bungkusan berisi makanan. Dia membukanya dan menemukan burger, kentang, dan minuman masing-masing 2 buah. Mobil kembali melaju, membelah malam di tengah London. Renata masih tidak menyentuh makanan di atas pahanya karena perutnya masih tidak nyaman jika diisi makanan sekarang. Dalam diam, dia memperhatikan jalanan London di malam hari lewat jendela. Meskipun dia sudah pernah merasakan hidup di dalam dunia malam selama 1 bulan, Renata masih kagum betapa kota ini seperti tidak pernah mati baginya. Semakin lama mereka memasuki kawasan gedung-gedung tinggi. Matanya tak kesulitan melihat sebuah bangunan besar dengan tulisan hotel di sana. Tapi dia sama sekali tidak ingin mempercayai matanya ketika mobil itu berbelok ke arah sana.
Kenapa mereka malah berbelok ke hotel? Apakah pria itu akan memaksanya melayaninya sebelum sesungguhnya menuju rumah? Tapi bukankah Renata sudah mengatakan kalau dirinya sedang sakit? Biar begitu, Renata tetap menutup mulutnya, tak berani mengatakan apapun. Dia jelas harus menjaga sikap dan lisannya supaya pria itu tidak membuangnya ke jalan atau mengembalikannya ke tempat pelacuran itu. Mobil terus melaju menuju tempat parkir bawah tanah hingga berhenti di bagian paling sudut. Pria di sebelahnya pun membuka pintu dan keluar, lalu berkata, "Turun, bawa semua barangmu." Renata berusaha turun dan membawa barang-barangnya yang ada di mobil. Tapi karena perutnya masih sakit, dia tidak bisa berjalan dengan baik. Melihatnya, pria itu mendecak tak sabar dan mengambil tas di tangan Renata. Kemudian berjalan menuju lift basement tak jauh dari sana. "Ikut aku." Pria itu menunggu hingga Renata menyusul. Kemudian menekan lift untuk naik ke lantai dasar. Lift di sana memang menghubungkan hotel dengan tempat parkir di bawah tanah. Setelah lift berhenti di lantai dasar hotel, sang lelaki keluar. Di depan sana, mereka bisa melihat lobi yang sangat sepi. Wajar, karena saat ini sudah tengah malam. Hanya ada alunan musik pelan dan beberapa karyawan di bagian meja depan. Para pengunjung juga sedang tidak ada yang bersantai di lobi depan, sehingga tak ada yang melihat dua orang yang baru saja keluar dari lift. Keluar dari lift, sang lelaki masuk ke lift lainnya, di mana di bagian dalamnya hanya ada 4 tombol, lantai GF 51, 52, dan 53. Pria itu mengeluarkan kartu dari saku dan menempelkannya di tempat bawah tombol. Kemudian menekan tombol bertuliskan angka 01. Dengan cepat, lift naik ke atas, melewati puluhan lantai dalam waktu kurang dari 1 menit. Deting lift terdengar ketika angka sudah menunjukkan 51. Begitu pintu lift terbuka, di depan mereka ada sebuah ruangan luas yang cukup gelap. Lampu baru menyala ketika sang lelaki berjalan melewati pintu lift dan masuk ke dalam ruangan. Dia tidak berhenti. Kakinya terus melangkah, membelok ke kiri melewati lorong pendek, lalu berhenti di sebuah ruang makan dengan meja panjang dan 7 kursi. Lampu ruangan makanan pun dinyalakan menggunakan saklar, lalu dia meletakkan barang-barangnya di sana. Duduk di sebelah ruangan makanan itu ada dapur. Ruangan itu hanya dipisah dinding yang tak terlalu tebal, dan ada lubang besar di sana sehingga bisa melihat apa yang dilakukan orang di dapur. Renata menurut dan duduk di salah satu kursi, sambil melihat lelaki itu mengambil obat dan sendok di dapur. Renata hanya bisa terpana dengan segala pemandangan yang dia lihat. Memang, dia pernah dibawa ke hotel mewah, tapi itu adalah kamar biasa yang tidak memiliki dapur maupun ruang makan seperti ini. Bahkan, dia merasa ini adalah apartemen pribadi. Mungkinkah ada apartemen yang dibangun bersama dengan hotel? Renata sama sekali tidak tahu hal ini. Lelaki itu pun kembali dan meletakkan obat serta sendok di depan Renata. Tangannya terulur untuk mengeluarkan burger serta kentang dari bungkusan yang dia beli barusan. Kemudian membagi 2, satu untuknya dan satu untuk Renata. "Minum obatmu dan makanlah, Renata." Pria itu duduk dan melanjutkan. "Seperti yang kubilang, mulai hari ini kau bekerja untukku sebagai pelayan pribadiku di sini. Hotel ini, kamar ini adalah tempat tinggalku dan tempat tinggalmu juga mulai detik ini." Mendengar penjelasan pendek itu, kedua mata coklat Renata membelalak lebar. Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Hotel ini dan tempat mereka berada sekarang adalah milik lelaki Renata, bahkan masih belum mengetahui namanya di depan itu. Semua itu menjelaskan kenapa dia bisa menebusnya dari tempat pelacuran. Apabila seluruh bangunan ini adalah miliknya, berarti jumlah sebesar 500.000 pounds seharusnya bukan jumlah yang besar. Ditambah lagi, sekarang Renata juga bisa tinggal di sini. Percayalah, di setiap mimpi terlihat Renata, dia tidak pernah membayangkan akan tinggal di hotel. "Dan sebelum aku lupa, namaku Brian." "Iya, Brian." Setelah 2 kali pertemuan, bahkan 3 jika hari ini dihitung, akhirnya Renata mengetahui namanya. Lelaki menawan dengan rambut hitam itu bernama Brian.
orang yang mengeluarkannya dari tempat pelacuran dan juga tuan barunya sekarang. Renata hanya bisa mengangguk. Paling tidak, dia sudah paham gambaran besarnya. Dia akan tinggal di sini sebagai pelayan yang mungkin bertugas membersihkan setiap jengkal dari tempat ini. Tapi ada satu hal yang terus mengganjal di dalam pikirannya. Tuan, bolehkah saya tahu alasan kenapa Tuan menjadikan saya pelayan di tempat ini? Terima kasih telah mendengarkan sumber artikel ya. Jangan lupa kalian tinggalkan like beserta komentarnya yang positif ya, agar bisa membangun channel ini.